adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekonang. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Semuanya sehat. Semuanya dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Marilah kita berbahagia. Kita sambut dengan pujian apa Mbak Seti? Hari ini kurasa bahagia. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih segala penyertaan-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan berkati Tuhan dari awal pertengahan ya hingga akhir dengan selamat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi, karena saat ini kita bersama-sama untuk bersukacita. Lagunya apa Mbak Serpi hari ini? Sungai Sukacitamu. Oh, Sungai Sukacitamu. Adik-adik bisa semuanya ya. Nanti kita bersama-sama berdiri untuk melantunkan lagu Sungai Sukacitamu.
Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji lagi nama Tuhan ya. Lagunya apa Mbak Sepi? Kita akan nyanyikan lagu Allah itu baik ya. Nanti sambil persiapan kita mendengarkan firman, kita memuji nama Tuhan lagi. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan pintu hati pikiran kami, supaya pada saat ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama
membuka Alkitab. Semuanya sudah siap dengan Alkitabnya ya? Sekarang kita akan buka di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat sampai ke-9. Yesaya 50 ayat 4 sampai yang ke-9, yang begini bunyinya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengat akan memakan mereka. Amin. Demikianlah sabda Tuhan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab ini yang sudah kita baca ada seorang tokoh. Namanya siapa? Tokohnya adalah Nabi Yesaya. Adik-adik pernah mendengar nama itu? Nabi Yesaya berasal dari Yerusalem, dan bapaknya bernama Amos. Nah adik-adik, kalau kita mendengar cerita Nabi Yesaya ini, sebelumnya mau bertanya dulu, adik-adik tahu apa itu nabi? Nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan, seperti Nabi Yesaya tadi. Nabi Yesaya adalah orang yang patuh dan menurut perintah Tuhan. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nabi Yesaya orangnya baik sekali, suka menolong, suka menghibur orang yang sedih, suka menemani anak-anak, dan juga dia suka menegur kalau ada orang yang berbuat salah. Nah adik-adik, siapa yang berani bersikap seperti Nabi Yesaya? Pasti semuanya berani ya, karena dia adalah contoh yang baik. Ketika Nabi Yesaya itu bersama-sama di kerumunan orang dan ada orang yang berbuat salah, lalu Nabi Yesaya menegurnya. Tetapi di situ juga banyak sekali orang yang tidak menyukainya. Ada yang meludahi, ada yang mengejek, ada juga yang menghinanya. Tetapi apakah Nabi Yesaya membalasnya? Tidak. Soalnya Nabi Yesaya orangnya sangat sabar.
dia juga rendah hati, meskipun diejek, meskipun dihina, di dalam pelayanannya dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Nabi Yesaya percaya kalau Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, adik-adik, bisakah adik-adik berbuat seperti Nabi Yesaya? Pasti semuanya bisa. Kalau adik-adik semuanya mau, pasti bisa. Contohnya, yang pertama adik-adik rajin berdoa. Kalau adik-adik berdoa, kira-kira kapan? Apa cuman kalau mau makan? Apa cuman kalau mau tidur? Nah, adik-adik kalau berdoa itu jangan hanya kalau mau makan atau mau tidur saja, tetapi mau kemanapun, dimanapun adik-adik bisa berdoa. Dan juga bukan hanya diri sendiri yang didoakan, tetapi bisa mendoakan orang tua, mendoakan saudara, mendoakan teman-teman. Nah, itu adik-adik bisa melakukannya seperti Nabi Yesaya. Dan juga adik-adik mempunyai teman yang banyak, saling mengasihi, memberi pertolongan. Itu juga contoh yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada adik-adik semua. Sekarang kalau adik-adik mau menjadi seperti Nabi Yesaya, mulai sekarang adik-adik juga harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan suka bertengkar, jangan suka menjahili temannya. Itu contoh yang tidak baik. Kalau adik-adik mau menjadi seperti Nabi Yesaya, adik-adik harus turuti perintah Tuhan. Saling menyayangi, saling mengasihi, dan juga rajin untuk beribadah, rajin berdoa. Adik-adik, semangat ya. Semangat untuk menjadi seperti Nabi Yesaya. Oke, pasti adik-adik semua mempunyai keinginan ingin berbuat baik, mempunyai keinginan menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan adik-adik harus percaya, dimanapun berada pasti Tuhan akan menolong. Adik-adik nggak usah takut. Misalnya suatu saat bersama teman, kalau ada teman yang bertengkar, terus adik-adik menegurnya atau melerainya, tetapi ada yang mengejek, ada yang menghina, adik-adik nggak usah takut. Selama berjalan di jalan kebenaran Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Dan adik-adik percaya itu. Selama dalam jalan benar, adik-adik harus berani untuk maju, untuk semangat, untuk bersaksi seperti Nabi Yesaya. Nah, begitulah cerita Nabi Yesaya, adik-adik. Dan kesimpulannya, adik-adik harus bisa menjadi Nabi Yesaya, karena Nabi Yesaya itu keren dan pemberani. Adik-adik bisa ya seperti Nabi Yesaya? Bisa, pasti bisa. Kalau Tuhan menyertai dan adik-adik percaya Tuhan menolong, pasti bisa. Amin. Nah, adik-adik, marilah kita bangkit berdiri, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga sudah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami dan juga mendapatkan hal yang baik. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan jaga kami Tuhan dari hal-hal yang buruk Tuhan, apalagi di sini masih ada pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jaga kami Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya 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 bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.